Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman. Tadi sempat mati dulu karena emang udah sejam. Kita lanjut lagi ya. Kayak saking serunya nggak kerasa ya. Insya Allah udah aku save sih, udah aku jadi ini aku sedang meng-invite Isna kembali. Yang tadi insya Allah udah aku save. Ya, maaf ya, itu ada Aira. Gak apa-apa loh, ikut loh. Halo, Halo Aira. Aira sama ayahnya. Kamu tinggal, kamu tinggal live. iya tadi. Ini deh, ini live. Oh ya, aku tak bilang dulu. Jadi tadi itu Isna udah cerita banyak hal ya tentang yang gimana sih rasanya pemeriksaan hamil di Jepang, kemudian persalinannya, kebanyakan sama dokter, pemeriksaannya yang sangat komprehensif. Halo Aira, kamu udah mimik belum? Mm-mm. Aduh. Yang ditarik. Adik mau berdiri nggak di situ? Ketawa-tawa sih. Tahu coba, dia kayak tahu aja ya lagi di live. Ini. Wah, itu ada Uti tuh. Udah uti, kurang ke bawah. Ih, kok bisa? Ih, apa lucunya? Ya, apa tuh? Lucunya. Ketawa-tawa. Aira kayak tahu ya banyak yang nonton dari Indonesia. Dia kayak ikut menyapa gitu loh. Aira Hai, nanti, gimana? Aira nanti Hai. apa ya? Dia mau pakai bahasa apa nak? Bahasa Jawa. Jawa. Eh, Hai copot Aira. tuh. Itu ada tante itu. Tante siapa? Ada Indri. Tante Ayahnya, Indri. ayahnya di rumah enggak? Kenapa? Ayahnya di rumah. Gak Dia di bisa rumah. tadi. Oh, so tadi kita tinggal ngobrol. Siapa tahu dia mainan sendiri kan sedih. Enggak. Sama ayahnya. Kalau ayahnya. Wah. Itu sekarang jam berapa ya nak ya? Di situ Jam jam 2, berapa? jam 2 lebih 6. Jam 2. Kamu nggak bobok siang? Udah tadi. Aduh. Dia tidur siang, makan siang. Halo Sumpah, Uji. sumpah. Uji. Halo Mbak Dita. Mbak Dita. Itu loh, ada Tante Dita. Dadah. Kamu mainan kartu lah deh. Aduh, keinjek kakinya bunda sakit lah. Lihat lingkungan rumah di Jepang boleh nggak tuh, Sikel? Berantakan di rumahnya. Biasa ada anak kecil soalnya ya. Iya. Aduh, keinjek deh sakit. Tadi kita Kita tadi sampai mana ya? aku juga lupa. Tadi sampai mana ya? Anak sekolah ya? Aku tadi lagi baca-baca. Masa apa hari ini Bunda Uci? Masa apa? Masa ayam lodo, Mbak Dita. Oh iya tadi seru banget ya. Kalau state of emergency-nya Jepang tuh udah Mm-mm. berarti Oh dia iya, udah iya. kembali normal ya, nak ya? Ya, tapi tetap kayak social distancing gitu-gitu masih diterapin. Tapi Masker. eh, kayaknya Jepang tuh emang udah dari dulu gitu yang kayak menjaga kebersihan kayak gitu-gitu tuh emang udah culture-nya emang udah kayak gitu gitu. Terus sejak awal ada
corona itu masuk, yang ada disinfektan itu di setiap tempat umum tuh emang udah ada, pasti ada. Desinfektan yang disemprot atau hand sanitizer? Hand sanitizer yang di pump. Gitu ya. Anak sekolahnya udah mulai sekolah belum, Nak? Udah mulai full, jadi selama berbulan-bulan ya, dari bulan apa ya, pokoknya selama masa pandemi itu mereka selama seminggu cuma masuk 2 kali, jadi berganti-gantian gitu. Kelas 1 sampai kelas 6 tuh berganti-gantian masuknya, jadi nggak barengan gitu, mungkin untuk ngurangin crowd itu, tapi mereka tetap ke sekolah. Mereka tetap sekolah berganti-gantian. Kan enggak ada lockdown ya. Oh iya, Ini mitos-mitos. mitos. Ada mitos-mitos dan apa? melahirkan. Kalau di Indo tuh banyak banget loh. Misalnya, Kalau di Indo itu misalnya kayak kan perut gatel kan kalau hamil itu, ada yang bilang ya pakai sisir soalnya itu karena rambutnya bayi ya. Terus ada yang lahiran diikutin sama gunting, kancing, ada mitos apalah di beberapa budaya. Kalau di Jepang ada nggak sih mitos-mitos kayak gitu? kebetulan tuh entah aku yang nggak tahu atau gimana ya, tapi aku sama sekali nggak ada yang begitu-begitu. Yang di Indonesia juga karena mungkin minim intervensi juga ya, jadi Ya. kita tuh lempeng aja gitu. Iya sih. Enggak. Terus karena emang Isna juga lebih sering baca referensi, nge-compare WHO sama yang Jepang sama yang di IDAI ya juga ya. Mungkin yang nggak relevan ya kita nggak inilah ya, dan nggak harus juga mungkin kayak gitu kan, yang generasi kita mungkin udah nggak udah banyak yang nggak percaya juga, cuman mungkin nggak enak sama orang tuanya atau gimana gitu kan, ada yang kayak gitu ya. Jadi Iya. nah kalau kan mungkin karena nggak ditumbuhi sama orang tua juga, jadi nggak ada intervensi yang semacam itu. Ya, Kamu lagi nggak ada nonton intervensinya sampai usia 5 bulan, 5 hari setelah melahirkan juga masih ada jahitan tuh, mandiin sendiri langsung. Oh gitu. Isna kontrol nifasnya berapa kali, Nak? Kontrol nifas tuh seingatku ya, hari terakhir di rumah sakit itu dicek ada pendarahan nggak di dalam rahim. Itu kalau misal udah nggak ada, kita boleh pulang di hari kelima. Terus ada lagi kontrol pasca melahirkan itu sebulan setelah melahirkan. Udah itu, 2 itu aja. Oh 2. Oh 2 tuh waktu masih di rumah sakit Pakunam itu sama yang nanti sebulan kemudian. Sebulan kemudian. Terus habis lahir dikasih kelas parenting gitu. Waduh, gimana caranya mandiin bayi? Gimana? Waktu habis melahirkan juga dikasih kelas parenting ya? Gimana cara mandiin bayi? Tapi itu informal. Kalau yang formal kelas parentingnya tuh sebelum melahirkan, pas masih hamil. Oh gitu. Kalau yang setelah melahirkan tuh ya, kalau anak kita dimandiin, kita diajar gitu, dikasih tahu caranya mandiin tuh gimana, gini. Caranya bersihin bagian kalau dia tuh gimana, bersihin dan dipomoknya tuh gimana. Kalau misalnya dia nggak berapa lama gitu, harusnya untuk merangsang ngeluarinnya tuh digimanain gitu tuh ada diajarin. Kamu lagi senang tanam apa di rumah tuh? Semua yang bisa ditanam. Semua yang bisa ditanam. Lagi nanam serai. Kamu tahu? Aira. Bye. Bye. Oh ya,
Coba dong, nak, yang paling sangat berkesan selama ini apa? Selama ya proses dari kehamilan misalnya hingga kamu merawat bayi baru lahir, kira-kira yang paling berkesan apa sih, nak? Yang mungkin bisa di-share buat inspirasi yang ada di sini. Entah Bidan, entah siapa yang nonton itu. Eh, Kalau pasca melahirkan sih, ya pertama kali mandiin itu deg-degan. Jadi ya dalam kondisi masih ada jahitan, tapi sebenarnya aku nggak yang segitunya. Ibu-ibu yang ada di sini juga mostly juga kayak gitu, yang lainnya juga sama kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak sendirian gitu. Cuman tuh ya setelah pulang ke rumah semuanya mulai A sampai Z ngerjain sendiri gitu, tapi tetap dibantuin suami kalau misal malam gitu. Kalau malam gitu ya tetap misal mau nyusuin gitu dibantu ngangkat sama suami gitu. Jadi ya benar-benar berdua gitu. Kalau keluarga di rumah gimana, nak, tanggapannya? Kamu jauh di sana, terus kan berarti ibu kamu ini cucu pertamanya ya? Atau Cucu pertama. gimana mereka tanggapannya? Ya kalau ibu, kalau telepon yang dicariin cucu ya pasti. Udah. Cuman kalau mungkin di proses kehamilan itu yang paling berkesan ya yang induksi 3 hari itu lumayan sekali ya. Sekarang sih mungkin udah lupa sih rasanya gimananya gitu. Tapi dulu waktu ngejalanin itu tuh ada momen yang kayak aku nggak kuat. Aku kalau besok masih kayak gini aku mau sesar aja, aku nggak mau gitu. Ada perasaan kayak gitu tuh ada gitu. Tapi ya kan nggak bisa sembarangan sesar kalau di sini tuh. C-section tuh cuman dilakuin untuk yang ada riwayat penyakit atau kondisi abnormal gitu. Kalau jadi mereka selalu mengupayakan untuk kelahiran normal, pronormal sekali. Tuh. Cuman kalau waktu itu tapi gimana ya? Momen induksi tuh benar-benar sampai aku ngerasa ini tuh udah limitku itu. Ternyata besoknya tuh naik lagi. Oh ternyata aku masih bisa ya. Gitu. Bener-bener sampai di push sampai akhir sih. Induksinya itu pakai balon ya? Pakai balon itu aja? Pakai balon sama yang disuntikin itu. Oh, yang disuntikin. Ada lagi nggak nih teman-teman yang pengen kepo tentang pengalaman serunya? Kamu iya. Yang itu ya apa namanya? Kemana tuh apa? Biaya melahirkan. Oh iya, biaya. Kalau di sini tuh biaya melahirkan tuh nggak di-cover sama asuransi. Tapi dapat bantuan dari pemerintah. Dari pemerintah tuh ngasih sekitar 420.000 yen. 420.000 yen itu sekitar 50 jutaan sekian lah. Tapi waktu itu aku habisnya sekitar 550 ribuan, itu sekitar 70 jutaan. Itu mungkin karena harusnya kan normalnya kan di rumah sakit tuh 5 hari. Nah aku di rumah sakit tuh sampai 8 hari plus 3 hari masa induksi. Itu tuh habisnya sekitar segitu. Nah tapi itu bisa di cover sama asuransi kantor. Oh gitu. Jadi, nah kalau misal melahirkannya normal, benar-benar yang normal, maksudnya tanpa ada tambahan induksi atau gimana-gimana itu 420 ribu tuh sisa dan bisa diambil sisanya. Jadi sisanya tuh menjadi si orang yang melahirkan itu gitu. Nah kalau misalkan sesar itu justru biasanya habisnya malah lebih sedikit daripada yang normal. Kebalikannya ya. Jadi kalau C-section tuh habisnya sedikit, tapi kan nggak sembarangan yang bisa ikut C-section tuh. Yang
karena C-section itu dianggapnya sakit. Jadi nanti yang sakit itu berarti kan dia tercover asuransi, terus dapat bantuan juga jadi dari pemerintah, makanya sisanya bisa banyak. Tuh. Gitu. Ya, aku jadi pengen tanya, kalau yang dapat bantuan pemerintah, jadi semua residen di situ atau karena kamu foreigner atau gimana? Enggak, semua residen. Semua warga ya? Semua Semua. mendapatkan kesempatan yang sama ya? Iya. Iya. Ikut ayah. Mbak Ayah. Aira, Mbak, perawatan postpartum apa sama dengan di Indo? Pakai stagen, Kalau di sini tuh gayanya. nggak harus sih. Tapi ada kayak korset gitu yang dijual di ya kayak toko-toko bayi gitu. Nah itu aku pakai korset kayak gitu. Itu juga baru tahu karena dikasih tahu sama ibu mertua. Oh, jadi nggak dari rumah sakit ya, suruh pakai ini. Tapi kalau sesar tuh kayaknya ada perawatan khususnya. Ada memang pakai kayak gitu sejenis kain gitu, sejenis stagen itu. Cuman kayaknya nggak boleh terlalu ketat juga. Oh gitu ya, kalau sesar ya. Pemulihannya juga mungkin lebih lama sih ya kalau sesar. Jadi menarik banget ya. Menariknya itu kayak setiap warga dapat kesempatan yang sama untuk dapat bantuan berapa ratus yen untuk biaya persalinan ya. Dan Gimana? menariknya lagi adalah biaya sesar itu justru lebih murah karena dia mendapat kesempatan asuransi karena dianggap sakit gitu ya. Iya. Dan kalau di negara kita itu justru sesar itu kayak pilihan yang emang sih untuk yang ada kelainan atau ada sesuatu, tapi ada juga yang memilih dan itu lebih mahal. Jadi kalau di sini tuh yang memutuskan untuk sesar tuh bukan kita, tapi dokternya. Jadi nggak bisa sembarangan kita kayak aku minta sesar gitu. Orang aku udah diinduksi 2 hari itu ya. Itu kondisi udah diinduksi 2 hari aku udah bilang ke suami, kalau besok aku masih diinduksi lagi aku mau sesar aja gitu kan. Udah kayak gitu bilang ke senseinya kan, ke dokternya. Kalau misalkan apakah bisa ada alternatif C-section gitu. Dia bilangnya bisa C-section kalau misalkan ibunya udah fatigue, udah capek banget gitu. Nah itu baru kira-kira ibunya capek dan gak kuat mengejan, nah itu baru di C-section. Tapi ternyata waktu itu kondisinya aku masih kuat untuk mengejan, jadi ya tetap aja gitu. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah loh, kamu keren banget nak. Selamat ya udah bisa melewati masa-masa dimana cuman dengan suami berdua harus naik bis. Padahal udah. Semoga nanti lancar untuk perawatan Aira ke depannya juga dan untuk studinya. Kamu berarti berapa lama rencana ada di Jepang? Insya Allah sampai awal tahun depan udah pulang. Oh gitu. Kirain sampai Aira sekolah di sana. Jadi sensei nanti. Aduh. Pengen makan rendang. Oh gitu ya. Oh ya nak, ini aku mau nanya karena kan ini teman-temanku yang juga sangat tertarik untuk nonton ini juga ya nak. Saya pengen tahu sebenarnya kapasitas bidan di pelayanan itu apa aja? Gitu. Kenapa? Apanya? Kapasitas si bidan karena kan tadi pemeriksaan sama dokter gitu kan. Nah kalau kapasitasnya sampai sejauh mana? Kalau yang setauku yang midwife itu yang membantu melahirkan anak ketika proses itu ya midwife. Terus habis itu untuk perawatan anak pasca melahirkan itu juga sama midwife. Terus kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumah untuk setelah melahirkan itu juga sama midwife kayak gitu.
Imunisasi dokter. Imunisasi dokter. Oh, ini prenatal yoga sama midwife. KB 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 sama dokter. KB sama dokter. Oh gitu. Prenatal yoga itu sama midwife. Terus Oh iya. yang ngasih penjelasan detail kayak misal apa yang harus dibawa ke rumah sakit itu juga dari midwife. Dan di rumah sakit itu kita juga dapat ini satu tas gitu isinya pembalut, terus habis itu celana dalam yang ada bukaannya di bawah itu untuk yang setelah melahirkan kayak gitu. Terus intinya perawatan setelah kita melahirkan itu kita juga dikasih dari rumah sakit satu tas gitu. Terus kita juga dapat gift untuk anak. Waktu itu Aira dapat satu set alat makan untuk empasi gitu. Terus sama popok juga, popok sekali pakai itu juga dapat dari rumah sakit. Oh gitu. Oke. Beneran menarik banget kayak emang ada beberapa kesamaan tuh ada. Misal kayak pemeriksaan beberapa kali yang wajib itu, terus beberapa juga ada yang beda, yang bikin beda gitu. Oh ya, nah ini kayak terlalu asik banget ya kita ngobrol. Mungkin bagi teman-teman yang ingin kepo bisa meluncur ke IG-nya Isna Fauzia. Asik. Promo. Isna ada pesan-pesan nggak buat semua yang nonton mungkin? Terserah. Apa ya? Ya, jaga kesehatan. Semoga kita segera melewati masa pandemi ini ya. Karena pengen pulang juga ke Indonesia. Ampun. Ya, harusnya kemarin tuh bulan puasa kemarin tuh harusnya ada rencana pulang. Bulan Juli besok juga ada rencana pulang, cuman sepertinya batal. Mundur. Jadi semoga semuanya segera membaik. Kita bisa kemana-mana lagi seperti dulu gitu. Ya, Karena yang kangen, yang di Indonesia juga kangen sama Isna dan keluarga. Ya. Semoga nggak new normal ya, tapi kayak ya standar normal aja, bukan new normal gitu. Amin. Iya sih, isunya emang dan gencar new normal gitu. Kali ini udah 1,5 jam nih, seru banget. Thanks Isna dan keluarga. Rekor loh ini loh, beneran. Rekor banget, baru pernah kita banget karena emang pengetahuan barunya insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Kita nggak cuma dapat pengetahuan tapi emang terinspirasi juga sih. Siapa tahu ya ada yang mulai dari sana. Lahiran doang ya kesini ya. Nggak tinggal kayak Isna. Nah nih, boleh dong pakai bahasa Jepang. Gak bisa aku beneran apa sayonara doang sayonara. Saya coba pakai bahasa Malang. Kok Malang? Ngawi ya. Ngawi apa ya? Ya terserah deh, Isna deh. Dadah cah. Jawa Timuran yang betul. Coba penutupan pakai bahasa Jepang. Wah. Hai Sole, aku nggak bisa bahasa Jepang. Dadah. Oh, mereka tuh biasanya kalau pulang sekolah gini, bye gitu doang, beneran. Kalau di kita kan ada itu doa, terus salam. Ya, bye. Ya. Oke. Sebelumnya makasih banyak ya udah mau sharing, terus pokoknya sehat-sehat selalu. Sama-sama. Makasih juga ya di invite. Sama-sama, malah senang. Ya udah, kayak Isma takutnya anaknya pengen mimi atau apa. Aku tutup dulu ya. Ya. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua udah nonton. Bye. UN ya.